Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safi al-hani wa habi ghani wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma nawabi aslafuna salihun nawaina ma ahata bihi ilmu Allah ta'ala min husnin niyat. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'mahnya dan hidayah dan taufiknya. Dan alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam kajian malam Kamis. Dan di sini kita membaca ayat suci Al-Qur'an dan berusaha untuk merenungi makna-maknanya demi kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di tempat yang mulia berdampingan dengan orang yang mulia. Harapan kita semoga insyaallah kita senantiasa berdampingan dengan mereka di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kemarin ikhwani masuk dalam tafsir surat Al-Lail. Nah, wal-laili idza yaghsha. Nah, surat Al-Lail ini masyaallah di sini Allah taala jelaskan antara dua perihal yang berlawanan, malam dan siang. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Yaghsha dan tajalla juga dua yang berlawanan. Demi malam yang menyelimuti dengan kegelapannya. Menyelimuti apa? Menyelimuti langit dan bumi dengan kegelapannya. Wan nahar, dan demi siang idza tajalla, tatkala dia membuka, tajalla taksyif, membuka kegelapan itu, menampakkan, menjadikan alam terang di siang hari itu. Jadi malam lawannya siang, menyelimuti dengan kegelapan lawannya membuka kegelapan itu dan menyinari. Kemudian wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Di sini juga Allah taala sebutkan dua perihal yang berlawanan, laki-laki dan perempuan. Adz-dzakar artinya laki-laki, al-untha artinya perempuan. Nah, di sini Allah taala jelaskan inna sa'yakum lasyatta. Inna, sesungguhnya, sa'yakum. Sa'i artinya amal di sini. Sa'i itu dalam bahasa Arab artinya perjalanan, ikhwan. Tapi yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah amal. Sesungguhnya amal kalian itu syatta, berbeda. Syatta artinya mukhtalif, berbeda, tidaklah sama. Baru di sini Allah Taala menjawab daripada sumpahan-sumpahan dari awal surat wal-laili wan-nahari wa ma ila akhirih. Jawab qasamnya inna sa'yakum lasyatta. Nah, baru dijelaskan dua arah. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberikan hak Allah dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia juga mempercayai al-husna, kalimat la ilaha illallah, maka fasanu yasiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk perihal yang mulia, surga. Sebaliknya, lawannya ini, wa amma man bakhila wastaghna, mereka orang yang bakhil, yang pelit untuk menunaikan hak Allah, wastaghna, dan merasa sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya dengan la ilaha illallah, maka apa? Fasanu yasiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dua itu. Kemudian di akhir surat juga diceritakan bahwasanya apa? Fa'andzartukum naran talazza la yaslaha ilal ashqa. Api neraka itu tidaklah yang memasukinya melainkan mereka orang yang memang sudah celaka, yang mereka itu kadzdzaba wa tawalla, mendustakan nabi dan tawalla, memalingkan dirinya dari iman. Itu pihak. Tapi sebaliknya, wa sayujannabuhal atqa, adapun orang-orang yang bertakwa maka akan dijauhkan dari neraka itu. Siapa mereka orang yang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang senantiasa dia menunaikan zakat. Wah, kata di antaranya
Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Nah, inilah pihak orang yang itu, yang Allah Ta'ala jauhkan mereka dari neraka. Intinya dalam surat ini, ikhwan, Allah Ta'ala menjelaskan kita hanya ada dua pilihan, tiada tiganya. Ada siang, ada malam, nggak ada lagi nomor tiga, gitu. Ada neraka, ada surga, nggak ada lagi nomor tiga. Tinggal kau pilih yang mana. Itu. Ada amal baik, ada amal buruk, nggak ada lagi nomor tiga. Tinggal kau pilih yang mana. Dahulu guru kita Al-Habib Umar, waktu menulis khutbah malam 17, itu dia. Dan engkau merenungi, kata beliau, bahwasanya hakikat perang Badar itu adalah dua kelompok. Yang membedakan antara dua kelompok itu kaum mukminin yang bersama Rasulullah dari para sahabatnya, dan mereka musuhnya daripada para orang kafir. Itu gambaran dari dua kelompok besar, dan senantiasa sejarah akan terulang. Dua kelompok itu senantiasa ada di setiap masa. Maka lihatlah engkau di barisan manakah dirimu, gitu. Nah, dan pembeda antara dua itu hanyalah wijhat dan niat, tujuan dan niat, gitu. Nah, memang yang membedakan antara dua itu sebelum amal baik dan kebalikannya amal buruk, iman dan kebalikannya kufur. Yang pertama menjadi pembeda antara dua itu tujuan dan niat ini. Nah, titik utama sebagai pembeda dua kelompok itu. Nah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Inilah yang nanti di akhir nanti hanya ada dua. Mereka fariq, kelompok yang masuk surga. Fariqun fis sa'ir, dan kelompok yang masuk neraka. Ujung ceritanya ya begitu. Jadi kita udah tahu nih endingnya bagaimana. Tinggalin temeri, mau happy ending atau mau sad ending, terserah. Endingnya cuma kayak gitu. Tinggal kita nih mau milih yang mana, mau yang happy atau mau sebaliknya. Semoga kita happy ending semua, insya Allah. Film kita bagus, insya Allah. Happy ending, amin, insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, ikhwani. Nah, sekarang kita baru mulai. Ini kan pembahasan secara globalnya ya. Nah, di sini memang ayat ini sebagaimana diceritakan oleh banyak ahli tafsir, menceritakan dua sosok orang yang mereka itu dua itu tadinya temannya Rasulullah di masa kecil. Tapi dua ini berbeda akhirnya. Yang satu golongan kanan, yang satu golongan kiri. Ketika baginda mendapatkan wahyu, yang satu percaya dengan Rasulullah dan membela perjuangan Rasulullah, maka menjadilah dia orang yang mulia, langsung yang mulia setelah Rasulullah. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang satu temannya Rasulullah juga pada masa kecil, tapi ketika baginda mendapatkan wahyu, dia merasa iri, dia mendustakan wahyu itu, dan dia memerangi, memusuhi Rasulullah. Maka celakalah dia. Itu namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini seumuran ya, hampir sama umurnya dengan Rasulullah, dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bedanya cuma beberapa tahun. Nah, Umayyah bin Khalaf inilah tuannya Sayyidina Bilal. Jadi Bilal bin Rabah, ini budaknya Umayyah ini. Yang nanti di akhir cerita, di akhir surat nanti akan dibahas. Nah, jadi Umayyah itu yang apa namanya? Yang menyiksa Sayyidina Bilal sampai parah lah siksaannya itu. Benar. Akhirnya apa? Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq membayar Bilal ini, dibeli sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibayarin. Ketika dibayarin Bilal, udah berpindah sekarang dari miliknya Umayyah ke miliknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq membebaskan Sayyidina Bilal. Nah, itu cerita dicantumkan di akhir sini, di akhir ayat. Naam. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Itu yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Ini semua cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, gitu ya kawan. Ya, sama juga. Jadi ayat ini, semua surat ini menggambarkan dua golongan. Yang pertama, golongan orang yang mulia, simbolnya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, golongan orang yang celaka, simbolnya seperti Umayyah bin Khalaf. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan secara global. Nah, sekarang kita masuk satu-satu kepada ayatnya. Ayat pertama, qala wal laili idza yaghsha, demi malam. Allah Ta'ala mulai dengan malam dahulu. Nah, demi malam bila mana dia yaghsha, menyelimuti. Itu artinya yaghsha. Menyelimuti kita dengan apa? Dengan kegelapannya, gitu.
menyelimuti langit dan bumi dengan kegelapannya. Itu malam. Wan nahar, dan demi siang, idza tajalla, tatkala dia tajalla, membuka kegelapan itu. Nah, menampakkan apa yang tidak nampak, gitu. Tajalla artinya. Karena Imam Abdurrahman Ad-Daibai ada perumpamaan yang sangat indah beliau cantumkan di Murid Diba. Wah kata, hatta yakufa kafun nahari dhuyulal ghayahib. Nah, jadi kegelapan malam itu bagaikan tikar nih Pak Madani. Dan kita berada di dalam, bukan di dalam, di bawah tikar itu, gelap. Sampailah datang seseorang yang menggulung permadani itu. Nah, orang yang menggulung itu namanya siang. Sianglah yang menggulung apa namanya? Tikar malam, maksudnya tikar itu. Ketika tikar malam tergulung, baru kita bisa melihat yang lain. Itu artinya hatta yakufa kafun nahar. Sehingga siang itu diumpamakan bagikan orang yang memukul dengan telapak tangannya. Mukul apa? Dhuyul al-ghayahib. Dhuyul artinya tikar, ujung daripada tikar, buntut. Dhuyul, ujung tikar. Al-ghayahib artinya kegelapan malam. Nah, itu luar biasa, sastra yang indah dalam ta'bir itu. Baik, ala kulli hal. Qala ta'ala wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu bagaikan libas. Apa arti libas? Selimut bagi kalian. Nah, dalam malam kita berlindung dengan istirahat kita, dengan tidur kita. Tapi kalau siang, Allah Ta'ala jadikan siang itu ma'ash. Kalian mencari mata pencaharian kalian di siang hari. Itu yang asalnya ya, emang kayak gitu. Nah, makanya kalau malam itu memang dikatakan malam itu bukan alamnya manusia, alamnya jin, alamnya makhluk lain. Mereka aktif di malam hari. Kalau kita istirahat di malam hari. Kalau siang-siang kebalikan. Kalau siang-siang kita yang aktif, mereka yang istirahat. Makanya jarang orang nemu hantu di siang-siang hari ya. Ada nggak orang lihat hantu? Jarang. Kali aja ada. Sama kayak kita, manusia kebanyakan tidur tapi begadang. Kebanyakan tidur tapi ada yang begadang. Juga sama jin, sama yang lainnya tuh. Mereka di siang-siang istirahat tapi ada yang nggak istirahat. Nah, gitu. Soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tamam. Siang dan malam itu luar biasa ya kawan. Kan dahulu Habib Omar punya pemahaman yang indah. Engkau lihat siang dan malam itu silih berganti. Silih bergantinya siang dan malam itu ada makna yang indah. Engkau bisa petik dari situ. Apa? Habis siang langsung datang malam. Habis malam langsung datang siang. Nggak ada penundaan. Nggak ada perantara antara kedua itu. Nah begitu juga. Kalau seandainya engkau sudah mulai berusaha untuk bermujahadah, maka pasti akan ada setelah mujahadah ada syamsul ma'rifat. Habis ma'rifat, mujahadah lagi, kemudian timbul lagi ma'rifat. Dan terus seperti itu, antara usaha dan keberhasilan senantiasa berdampingan, tiada berpisah. Mau berhasil harus ada usaha. Setelah berhasil, jangan merasa tenang, lagi terus berusaha lagi. Dan terus seperti itu. Jangan kau putuskan antara kedua itu, keberhasilan dan usaha. Nah ini adalah makna firman Allah Ta'ala, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Bila mana engkau telah selesai, maka mulailah. Selesai, mulailah. Dan begitu memang kehidupan. Kapan selesainya? Nah nanti selesainya pas kita sudah kelar dari alam dunia ini, baru kelar. Selagi nyawamu, ruhmu ada pada jasadmu, gak ada yang namanya kelar. Begitu. Nah begitulah hakikatnya kehidupan ikhwan ya. Wal-laili idza yaghsha, demi malam yang menyelimuti dengan kegelapannya. Kegelapan malam itu adalah tempat kita berlindung dengan kita tidur, istirahat. Tapi juga di saat yang sama, kegelapan malam itu adalah momen istimewa bagi orang yang mau bermesraan dengan kekasihnya. Ya, apalagi kalau seandainya engkau bisa bermesraan dengan Allah Ta'ala, itu paling indah di malam hari. Sama, nikmat juga bermunajat kepada Allah di siang hari itu bagus, kapan aja enak. Tapi lain kalau engkau bermunajat kepada Allah di malam hari, oh itu lain rasanya. Begitu. Kayak enggak mau kelar malam itu. Karena Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Aidrus, Imam Adni banyak membuat qasidah tentang perihal keindahan malam itu. Di antaranya beliau berkata, "Dha nasimul gurbi nasnas wa syafat sugmal muhibbin wa dujad dayjur as'as wa ghafat ainus syayatin di uskut layta kakhras la tufarik baina ilfain subuh salak la tanafas wastalif laylah bilailain." Itu qasidah yang sangat indah itu.
Beliau mulai bilang, "Dha nasimul gurbi nasnas." Oh, inilah angin yang menghembus. Angin apa? Angin gurb, angin kedekatan. Kedekatan dengan Allah Ta'ala. Diumpamakan bagaikan angin. Tatkala angin itu menghembus, maka apa? Angin itu mengobati luka-lukanya orang yang menderita dalam cinta. Orang yang menderita dalam cintanya kepada Allah, mereka terlukai. Nah, tapi angin itu menyembuhkan luka mereka. Nah, maksudnya apa? Ketika orang rindu untuk bermunajat kepada Allah, tatkala datang waktu malam, waktu sepertiga malam terakhir, itulah yang mengobati kerinduan mereka. Gitu. Jadi angin yang sepoi itu, angin itulah yang mengobati lukanya para orang yang cinta. Gitu. Wadujad dayjur as'as wa ghafat ainu syayatin, dan kegelapan malam yang mulai menyelimuti, ya, telah tiba. Nah, dan ketika itu ghafat ainu syayatin, mata-matanya setan pada merem. Itu dia di sepertiga malam terakhir. Kalau seandainya engkau bisa bermunajat kepada Allah di waktu itu, ya sudah, syaitan gak akan menggodamu. Memang lain ikhwan, kalau kita bisa menahan hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa bermunajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir, itu enak. Walaupun pasti ada godaan syaitan, gak bakal syaitan kelar, gak bakal syaitan ngelepas kita, tapi lain, ada jagaan dari Allah untuk engkau bermunajat kepadanya. Bila mana engkau telah berhasil melawan hawa nafsumu, maka engkau akan mencicipi. Dan seakan-akan syaitan tidak ada. Itu ghafat ainu syayatin. Ketika engkau mendengar ayam berkokok, maka engkau akan gelisah, karena suara itu menandakan waktumu hampir habis. Kan kita mesra dengan Allah Ta'ala dalam munajat kepadanya. Kau tahu, wah, ayam mulai berkokok, wah, bentar lagi fajar dong. Nah, maka beliau berkata, di uskut, wahai ayam, diamlah engkau. Kalau bisa jadi bisu deh, bukan cuma diam, kalau bisa bisu sekalian. Kenapa? La tufarriq baina ilfain, jangan engkau pisahkan dua kekasih. Gitu. Nah, itu luar biasa. Kan Utbatul Ghulam, seorang ulama, berkata, semenjak 20 tahun tidaklah ada yang membuat aku gelisah, membuat aku sumpek seperti terbitnya fajar. Kalau terbitnya fajar, wah, sumpek. Kita juga sama sih, kita juga sama ya. Terbit fajar sumpek juga, wah, nggak bisa tidur lagi. Sama sih. Kalau mereka lain, terbitnya fajar membuat mereka sumpek karena apa? Tanda harus berpisah dari munajat dengan Allah Ta'ala, dari sang kekasih. Nah, subuh sa'alak la tanafas, wahai subuh, aku memohon kepadamu, jangan engkau menghembuskan nafasmu. Itu kan, wa subhi idza tanafas, itu dalam ayat dikatakan. Wahai subuh, jangan kau datang. Wastalif lailah bilailain, kalau bisa malam itu didobelkan, malam lagi. Udah kelar nih malamnya, aduh, coba malam lagi dia bisa nggak didobelin malamnya? Jadi 1 hari 2 malam gitu, seakan-akan gitu. Tapi ini cuma khayalan-khayalan ya ikhwan. Tapi ini harapan. Ini menggambarkan kita bagaimana indahnya kehidupan mereka para aulia di sepertiga malam terakhir dalam munajat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ceritain segimana panjang lebarnya, membacakan syair ini, syair itu, nggak bakal kita paham kecuali kalau kita cicipin sendiri, ya enggak? Makanya pada nyicip nih, jangan lupa kembali ke diri masing-masing ya. Makanya dibilang kalau seandainya ada buah, entah itu buah apel, buah ini, buah itu, ada buah nih contohnya, ini kagak ada di sini, tumbuhnya di Irian, apa namanya tuh? Buah, apa yang namanya, ada kayak tumbuhnya cuma di sono tuh katanya, tapi ditanam di sini tumbuh juga tahu-tahunya. Atau buah apa lah contohnya, ini buah kagak ada di Jakarta. Ente nggak pernah nyicipin, ente penasaran gimana sih rasanya. Teman ente yang pernah nyicipin, dia mulai, wah, mirip-mirip kayak buah duku, tapi ada masamnya dikit. Sejam 2 jam, seberapa panjangnya dia menjelaskan bagaimana rasa buah itu, ente nggak bakal bisa paham, nggak bakal, kecuali nggak usah dijelaskan. Nih potek dikit buahnya, ente makan langsung paham. Nah, begitulah adwaq, begitulah apa namanya, rasa daripada ibadah, rasa daripada munajah. Sepanjang-panjangnya seseorang mensifatkan rasa itu, nggak bakal kita paham. Itu bikin kita penasaran, makin penasaran. Tapi mau cicipin, harus nyicip sendiri. Gak bisa ya paham dengan teori, itu harus dipraktekkan. Nah, gitu. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan malam kita malam yang indah dengan munajat kepadanya, insya Allah. Semoga Allah Ta'ala izinkan kita untuk bisa bermunajat kepadanya di sepertiga malam terakhir, ikut rombongan mereka yang senantiasa ada di malam hari. Nah, kalau orang solehin dulu, mereka umpamakan
orang kalau seandainya enggak bangun malam itu ketinggalan rombongan. Jadi di sepertiga malam terakhir itu seakan-akan ada rombongan ramai gitu menjemput kemana? Ke hadirat Allah Taala. Ente nggak bangun malam, bangunnya pas adzan, wah ketinggalan ente. Rombongan sudah jalan, sudah nyampe, ente baru bangun. Nah itu dikatakan. Jangan sampai ketinggalan rombongan ya kawan. La ilaha illallah. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqa dzakara wal untha. Nah, dalam ilmu sastra, ilmu grammar atau bisa ilmu nahwu, ma itu ada dua kemungkinan di sini. Bisa ma artinya man dan yang menjadi isim mausul. Dan sebenarnya kalau ma itu digunakan untuk benda yang tidak berakal. Tapi kalau man itu digunakan untuk orang yang berakal. Tapi ini hanya mayoritas, bukan absolut kaidahnya. Ada banyak pengecualian. Nah, wah kata. Nah, di sini dijelaskan artinya yang dan yang menciptakan dzakara wal untha, laki-laki dan perempuan. Maksudnya Allah Taala. Dan demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Atau ma bisa menjadi masdariyah. Nah, kalau ma masdariyah itu akan digabungkan dengan fiil yang setelahnya digodok menjadi masdar. Namanya masdar munsabak min ma wa ba'daha. Takdirnya wa ma khalaqa ay wa khalqi, dan penciptaan. Nah, jadi ini kemungkinan dua. Kemungkinan pertama Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri dan demi zat yang menciptakan. Atau yang kedua Allah Ta'ala bersumpah dengan perbuatannya, bukan dengan zatnya tapi dengan perbuatannya dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ala kulli hal. Siapa yang dimaksud dengan adzakara wal untha, laki-laki dan perempuan? Banyak ulama tafsir mengatakan adzakara artinya Nabi Adam, Hawa untha artinya Hawa, Siti Hawa. Nah, tapi yang dimaksud ya semuanya ya. Setiap laki-laki masuk dalam kalimat adzakara dan setiap perempuan masuk dalam kalimat al untha. Nah, juga sama di sini Allah Taala nyatakan dua hal yang berlawanan, laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu bukan perempuan. Perempuan juga bukan laki-laki, nggak bisa ditukar-tukar. Laki-laki aja, jangan mau jadi perempuan. Tercipta sebagai perempuan, ya sudah perempuan aja, jangan menjadi laki-laki. Itu sudah ketentuan dari Allah Ta'ala, tidak bisa memilih. Ada orang kan zaman sekarang begitu, nggak mau memilih sendiri. Itu ada di beberapa gonun, undang-undang di beberapa negara. Jadi dia mau milih, itu menjadi apa? Mau male atau female? Mau perempuan laki-laki? Aneh mau jadi perempuan, hatta ente laki-laki nggak anu perempuan, ya sudah berhak engkau menjadi perempuan. Orang harus memanggilmu dengan panggilan perempuan dari segi kata gantinya. Kalau orang memanggilmu dengan kata ganti laki-laki, nanti bisa dikasuskan gitu. Mereka maunya kita sendiri yang memilih. Lah kakak bisa gitu, nggak bisa. Macam-macam aja orang zaman sekarang ya, ada aja, makin kesini makin aneh-aneh ya, orang. Subhanallah. Ala kulli hal. Qala ta'ala inna sa'yakum lasyatta. Nah, ini jawabul qasam. Sesungguhnya amal kalian itu berbeda. Sebagaimana malam itu bukan siang, siang bukan malam. Sebagaimana laki-laki bukan perempuan, perempuan bukan laki-laki. Juga amal kalian berbeda-beda. Taat bukanlah maksiat dan maksiat bukanlah taat. Itu artinya. Tidak sama amal itu. Oh, sama aja, enggak ada yang namanya sama aja, lain. Wah, kata. Dahulu Habib Umar waktu beliau mentafsirkan ayat ini, perbedaan itu pasti ada. Itu enggak bisa dipungkiri, tapi yang menjadi pertanyaan, ketika perbedaan itu ada, engkau ada di mana? Engkau di sisi ini atau sisi ini? Nah gitu. Inna sa'yakum lasyatta. Amal kalian pasti berbeda. Tinggal engkau memilih mau menjadi di pihak mana. Dua pihak itu Allah Ta'ala nyatakan. Orang yang pertama, orang yang baik. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun mereka, orang yang a'ta artinya memberi. Memberi hak-hak Allah. Wattaqa dan bertakwa kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dan mempercayai. Saddaqa artinya mempercayai. Bil husna, dengan kalimat husna artinya kebaikan. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Karena itu adalah kunci dari segala kebaikan. Begitu. Nah, al husna bisa diartikan apa aja? Al husna kebaikan dalam perkataan, al husna kebaikan dalam perbuatan. Al-husna yang menjadi ujungnya nanti di dunia husnul khatimah, begitu. Modalnya dari semua itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, gitu. Saddaqa bil husna, dan dia mempercayai kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang seperti ini, dia memberikan hak Allah dan dia bertakwa kepada Allah dan dia mempercayai la ilaha illallah. Artinya mempercayai bukan hanya mempercayai dan juga mengamalkan.
daripada la ilaha illallah. Maka apa? Fasanuyassiruhu, maka kami akan memudahkan, kata Allah Ta'ala, lil yusra, untuk perihal yang baik. Yang dimaksud di sini adalah surga. Kami akan giring dia ke surga bila mana dia bertakwa dan mempercayai la ilaha illallah dan memberikan hak Allah. Nah, kami akan giring, kami akan mudahkan dia untuk masuk surga. Sebaliknya, wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhila, pelit, ini kebalikan daripada a'ta. Kalau a'ta memberi, kalau bakhila enggak mau memberi. Adapun orang yang bakhil tidak mau memberikan hak Allah. Memang orang bakhil itu tidak mau memberikan hak Allah yang wajib, hukumnya haram. Tapi kalaupun bakhil tidak mau memberikan, bukannya hak Allah, tidak mau memberikan hartanya kepada sesama, itu sama juga. Orang yang bakhil itu dibenci. Dibenci siapa? Semuanya. Dibenci Allah dan dibenci manusia. Dan orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Subhanallah. Nah, orang yang bakhil itu tanda bahwasanya di hatinya ada dunia. Ya, kalau seandainya di hatinya nggak ada dunia, ya nggak bakal dia bakhil. Ya kan? Kita mendengar dari Al-Habib Qadim waktu di Maulid kan, bagi kaum solihin karena memang dunia nggak ada artinya di kalangan mereka, makanya mereka murah, gampang untuk bagi-bagi. Karena memang nggak ada artinya. Kayak ini kata beliau umpamakan, kayak contohnya nih pena. Kalau ini pena murahan, ngilang, atau pena murahan, ada orang minta, aneh kasih, karena bagi aneh pena ini nggak berarti. Saking murahnya, saya potong, ente mau ambil, aneh beli lagi karena murah. Tapi kalau seandainya itu hal yang mahal, aneh punya sesuatu, mobil kah atau rumah kah, bagi aneh ini mahal, ada kedudukan khusus di hati aneh, berat aneh untuk ngasih dia ke orang lain. Bedanya apa sama pena ini? Sebenarnya bukan bedanya mahal atau murahnya, kagak. Bedanya bagaimana tempatin di hatimu. Bila mana benda ini mempunyai tempat istimewa di hatimu, murah atau mahalnya sama, engkau akan sulit untuk memberikannya kepada yang lain. Tapi kalau seandainya benda itu tidak ada tempat di hatimu, mudah sekali untuk kau bagi-bagi ke orang lain, walaupun itu mahal, selagi nggak ada di hatimu, ya kan nih. Nah, begitu. Karena emang dunia kagak ada tempat di hati kaum solihin, maka mereka dermawan, ambil. Tapi orang yang pelit itu tanda bahwasanya dunia ada tempat di hatinya, makanya berat dia untuk berbagi. Gitu ya kawan. Thalathun muhlikat, kata di hadis baginda bersabda, thalathun, 3 hal yang menjadi pembinasa. Di antaranya syuhun muta. Apa? Sifat kikir yang diikuti. Setiap orang pasti ada sifat kikirnya, sifat pelitnya, tapi engkau lawan harus. Kalau engkau mentaati sifat itu, nah ini bakal menjadi kecelakaan dunia akhirat. Jadi ketika ada bisikan untuk pelit, nah lawanlah bisikan itu. Itu suatu kemenangan. Tapi kalau seandainya ketika timbul bisikan lintasan hati untuk tidak memberi, untuk menahan, untuk menggenggam, nah inti harus lawan ini sebisanya. Karena bila mana engkau ikuti, itu akan menjadikan muhlik, hal yang membinasakan. Dalam hadis baginda bersabda seperti itu ya. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ya'jabu kullu mar'in bi ra'yihi. 3 hal itu. Nah. Jadi orang yang bakhil dan wastaghna. Kalimat istaghna ada 2 arti. Bisa arti istaghna artinya istakbara, sombong. Atau bisa jadi istaghna merasa tidak butuh. Maksudnya apa? Merasa tidak butuh terhadap pahala. Enggak mau banyak-banyak ibadah. Kenapa aneh enggak butuh pahala? Nah, ini arti istaghna. Orang kalau kayak gini, dan juga wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan la ilaha illallah, enggak percaya la ilaha illallah, pun kalau seandainya dia mengucapkannya tapi tidak mengamalkannya, maka apa? Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan ia untuk menuju usra, perihal yang sulit, yaitu adalah neraka. Nah, dalam ayat ini ikhwan, ini sebenarnya pembahasannya agak panjang dari segi ilmu tauhid ya. Kalimat fasanuyassiruhu itu menjadi kunci di sini. Kata Allah, kami akan mudahkan, kami akan giring. Tapi Allah Ta'ala akan mudahkan atau Allah akan giring hamba itu ke surga atau ke neraka. Ini adalah dampak daripada perbuatannya. Apa si hamba itu berbuat? Ittaqa, si hamba itu bertakwa. Saddaqa bil husna, si hamba itu mempercayai, mengamalkan la ilaha illallah. Dari hasil perbuatan itu maka Allah giring dia, mudahkan untuk ke surga. Kebalikannya, si hamba itu bakhil, si hamba itu sombong, istaghna, si hamba itu mendustakan kadzdzaba bil husna, maka kami akan giring ke neraka. Jadi ketentuan itu Allah Ta'ala tentukan berdasarkan amal.
Jadi dimulai dengan amal dulu, baru digiring ke surga atau neraka. Bila mana amalmu amal baik, maka Allah akan giring engkau ke surga. Bila mana amalmu amal buruk, maka Allah akan giringmu ke neraka. Nah, bukannya sudah ditentukan? Iya betul, Allah sudah menentukan. Tapi catat, Allah menentukan, tapi Allah tidak memaksa. Beda jauh antara ketentuan dan paksaan. Betul, Allah telah menentukan. Setiap hamba Allah sudah tentukan ajalnya, tentukan rezekinya, dan Allah sudah tentukan ini orang bakal masuk surga atau bakal masuk neraka. Itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti ketentuan ini adalah suatu paksaan ke si hamba itu. Allah memaksa si hamba itu untuk bermaksiat, untuk begini. Allah memaksa si hamba itu untuk bertaat. Oh, sudah takdir, gimana lagi? Bukannya sudah takdir, gimana lagi? Ini perbuatanmu. Nah, ini beda doa lain antara ketentuan Allah dan paksaan. Enggak semua ketentuan itu paksaan. Kita akan jelaskan nanti di pertemuan akan datang, ikhwan. Soalnya panjang lebar pembahasannya. Dan ini banyak disalahpahami oleh anak muda ketika biasanya menghujat takdir. Nah, gitu. Kapan menghujat takdir? Kalau jatuh ke maksiat, baru menghujat takdir. Jatuh ke maksiat, wah gimana lagi, sudah takdir. Coba kalau taat, ada nggak orang? Wah sudah takdir taat, nggak ada. Aku langsung, kalau taat langsung aku sholat, aku puasa. Lupa ini takdir nih, padahal nih maksiat aja, nah udah takdir. Nah makanya jangan kita menzalimin takdir karena kesalahpahaman. Nah, kita akan jelaskan nanti konsep daripada al-ikhtiyar ataupun musayyir ataupun mukhayyar manusia itu, dan bagaimana perihal takdir Allah, ketentuan Allah. Apakah berlawanan dengan amal kita? Apakah kita butuh beramal padahal kita sudah ditentukan akhir ceritanya bagaimana? Nah, kita akan jelaskan nanti di pertemuan akan datang. Karena memang di sini pembahasannya setiap ulama tauhid ketika membahas bab ini al-kasab wal ikhtiyar, mereka menyebutkan dalilnya ini, ikhwan. Ada kalimat fasanuyassiruhu. Nah, itu menjadi kata kunci nanti. Itu luar biasa. Insyaallah rabbana yanfa'ana insyaallah. Wa insyaallah dengan fahman nabiyyin hablul mursalin wa malaikatal. Semoga Allah Taala jadikan setiap malam kita malam yang indah dengan bermunajat dengannya, yang indah dengan kebersamaan dengannya. Semoga Allah Ta'ala izinkan lisan kita untuk berzikir kepadanya di sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala bangunkan kita dengan, Allah Ta'ala permudahkan juga itu untuk kita insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala permudahkan kita untuk menuju ke surga, masuk dalam golongan fasanuyassiruhu lil yusra insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil mukhtari akrami syafi'in aslih lana al-ahwal jannibna ar-rada واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتداه يا رب واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهدا وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعدا وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعدا وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعدا وأدم صلاتك والسلام عليه ما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع أهل الكفر هدى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما
وأخلاق يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. ومهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إجادة صحبي والحمد لله في البدء والثناء قبول.